Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen karburator itu ada apa saja. Pertama, ada float chamber. Float chamber merupakan salah satu komponen penting dalam sistem karburator pada mesin pembakaran dalam. Di sini saya akan menjelaskan fungsi float chamber untuk apa. Fungsi float chamber itu untuk menyimpan bahan bakar. Float chamber adalah tempat di mana bahan bakar disimpan sebelum disalurkan ke dalam karburator untuk dicampur dengan udara dan dikirim ke dalam ruang bakar mesin. Yang kedua ada pengaturan level bahan bakar. Float dalam float chamber mengapung di bahan bakar. Ketika level bahan bakar menurun karena digunakan oleh mesin, float turun bersama dengan level bahan bakar. Yang ketiga ada pengontrolan aliran bahan bakar. Float yang turun mengakibatkan penurunan katup bahan bakar yang membuka jalan bagi bahan bakar baru untuk memasuki float chamber. Yang keempat ada stabilisasi aliran bahan bakar. Dengan mengontrol aliran bahan bakar ke dalam karburator, float chamber membantu menjaga perbandingan yang tepat antara udara dan bahan bakar yang dibutuhkan oleh mesin. Yang kelima, mencegah kehabisan bensin. Dengan menyimpan bahan bakar ekstra di dalam float chamber, komponen ini membantu mencegah kehabisan bahan bakar saat mesin bekerja sangat ekstrim atau berada di dalam posisi miring. Yang kedua ada throttle valve. Throttle valve adalah salah satu komponen kunci dalam sistem karburator atau sistem injeksi bahan bakar pada mesin pembakaran dalam. Fungsi dari throttle valve sendiri adalah mengatur aliran udara. Throttle valve mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar mesin. Ketika throttle valve memasuki ruang bakar, memungkinkan mesin untuk menghasilkan daya yang maksimum. Yang kedua, pengaturan kecepatan mesin. Dengan mengendalikan jumlah udara yang masuk ke dalam throttle valve dibuka lebar, mesin dapat mencapai kecepatan tinggi, sementara menutup throttle valve akan mengurangi kecepatan mesin. Yang ketiga, mengoptimalkan perbandingan udara dan bahan bakar. Throttle valve bekerja sama dengan sistem injeksi bahan bakar atau karburator untuk mengatur perbandingan yang tepat antara udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Keempat ada pengendalian torsi. Throttle valve juga berperan dalam mengendalikan torsi mesin. Dengan mengatur aliran udara, throttle valve membantu dalam menghasilkan torsi yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan atau melakukan pekerjaan tertentu. Yang kelima, responsif terhadap akselerasi. Ketika pengemudi menginjak gas, throttle valve merespon dengan membuka untuk meningkatkan aliran udara ke ruang bakar, sehingga memungkinkan mesin merespon dengan cepat dan memberikan akselerasi yang maksimum. Yang ketiga ada slow jet. Nah, slow jet adalah salah satu komponen kunci dalam karburator pada sepeda motor atau mobil yang lain menggunakan karburator. Fungsi dari slow jet sendiri itu adalah mengatur campuran udara bahan bakar pada RPM rendah. Slow jet bertanggung jawab untuk mengatur campuran udara bahan bakar pada putaran mesin rendah atau RPM rendah. Yang kedua, menghindari kebocoran bahan bakar. Slow jet juga mencegah kebocoran bahan bakar pada putaran mesin rendah dengan memastikan bahwa jumlah bahan bakar yang disalurkan ke dalam karburator itu sesuai dengan kebutuhan mesin pada saat itu. Yang ketiga, responsif responsif terhadap gas. Ketika gas diberikan pada putaran mesin rendah, slow jet merespon dengan menyediakan campuran udara dan bahan bakar yang tepat, memungkinkan mesin merespon secara halus dan responsif tanpa adanya kekosongan atau jengking. Yang keempat, pengatur rangsang campuran. Slow jet memberikan kontrol langsung
terhadap campuran udara yang memungkinkan pengemudi untuk mengatur kinerja mesin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi berkendara. Yang ketiga ada jet needle. Jet needle adalah komponen penting dalam karburator yang berfungsi untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar pada berbagai tingkat throttle atau putaran mesin. Fungsi dari jet needle sendiri adalah untuk mengatur campuran udara bahan bakar. Jet needle mengontrol jumlah bahan bakar yang disalurkan ke dalam ruang bakar dengan memengaruhi tingkat kebukaan jarum. Ketika throttle dibuka, jet needle naik atau turun sesuai dengan pergerakan piston yang mengubah area celah antara jet needle dan main jet. Yang kedua ada optimasi campuran. Jet needle memungkinkan pengemudi untuk mengoptimalkan campuran udara bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin pada berbagai kecepatan dan kondisi berkendara. Yang ketiga, responsif terhadap perubahan throttle. Ketika throttle dibuka atau ditutup, jet needle merespon dengan naik atau turun untuk mengubah jumlah bahan bakar yang disalurkan ke dalam karburator. Ini memastikan bahwa mesin merespon secara halus dan responsif terhadap perubahan throttle tanpa adanya kelebihan atau kekurangan bahan bakar yang signifikan. Yang keempat, pengaturan tingkat karburasi. Jet needle juga mempengaruhi tingkat karburasi mesin pada putaran mesin tertentu. Dengan mengatur posisi jet needle, pengemudi dapat mengubah tingkat karburasi untuk meningkatkan kinerja mesin pada berbagi kecepatan atau beban mesin. Setelah itu ada main jet. Nah, main jet adalah komponen kunci dalam karburator yang bertanggung jawab untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disalurkan ke dalam ruang bakar. Fungsi dari main jet tersendiri adalah mengatur campuran udara bahan bakar. Main jet mengontrol jumlah bahan bakar yang disalurkan ke dalam karburator pada putaran mesin tinggi atau saat throttle dibuka sepenuhnya. Yang kedua, optimasi pembakaran. Main jet membantu dalam mengoptimalkan pembakaran yang tepat untuk campuran udara bahan bakar pada putaran mesin tinggi. Yang ketiga ada pengaruh terhadap respons mesin. Ukuran main jet dapat mempengaruhi respons mesin terhadap akselerasi dan perubahan throttle. Dengan mengatur ukuran main jet, pengemudi dapat memperbaiki respon mesin pada putaran mesin tinggi, sehingga meningkatkan pengalaman berkendara secara keseluruhan. Yang keempat ada penyesuaian kinerja mesin. Main jet memungkinkan penyesuaian kinerja mesin sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengemudi. Dengan mengganti main jet dengan ukuran yang berbeda, pengemudi dapat mengubah kinerja mesin dalam hal daya, torsi, konsumsi bahan bakar. Yang kelima, pengaruh terhadap emisi gas buang. Ukuran main jet juga dapat mempengaruhi terhadap emisi gas buang. Dengan mengoptimalkan campuran bahan bakar dan udara, pada putaran mesin tinggi, main jet dapat membantu mengurangi emisi gas buang yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya ada komponen venturi. Venturi adalah sebuah bagian dalam karburator yang memiliki bentuk khusus yang menyebabkan penurunan tekanan pada aliran udara yang melewati area tersebut. Fungsi dari venturi itu sendiri adalah pengisian bahan bakar. Saat udara mengalir melalui venturi, penurunan tekanan yang terjadi menyebabkan bahan bakar diseret dari tangki bahan bakar melalui pipa atau aliran bahan bakar yang tercampur dengan udara. Kedua, ada
mengatur aliran bahan bakar. Venturi membantu mengatur jumlah bahan bakar yang diserat ke dalam aliran udara dengan cara menyesuaikan ukuran dan bentuknya. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi bahan bakar. Venturi yang dirancang dengan baik dan menciptakan campuran bahan bakar dan udara yang homogen yang diperlukan untuk pembakaran yang efisien dan kinerja mesin yang optimal. Yang keempat ada penghematan bahan bakar. Dengan menyediakan pasokan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan mesin pada setiap titik throttle, Venturi membantu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar yang pada gilirannya dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Selanjutnya fungsi dari choke valve. Choke valve adalah komponen dalam karburator yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan perbandingan udara bahan bakar pada saat mesin sedang dalam kondisi dingin atau mesin baru saja dihidupkan. Fungsi dari choke valve sendiri adalah meningkatkan perbandingan udara bahan bakar. Saat choke valve ditutup, aliran udara ke dalam karburator dibatasi, sementara aliran bahan bakar tetap sama. Hal ini menghasilkan perbandingan udara bahan bakar yang lebih tinggi dari biasanya. Perbandingan yang lebih tinggi ini membantu mesin untuk memulai dengan lebih mudah pada kondisi dingin karena membutuhkan campuran udara bahan bakar yang lebih kaya. Kedua, meningkatkan pembakaran pada kondisi dingin. Campuran udara bahan bakar yang lebih kaya yang dihasilkan oleh choke valve memungkinkan pembakaran yang lebih baik pada kondisi dingin. Yang ketiga, membantu dalam start mesin. Choke valve sendiri memberikan tambahan bahan bakar yang diperlukan saat mesin sedang dingin atau baru saja dihidupkan. Yang keempat, reduksi konsumsi bahan bakar. Choke valve biasanya hanya digunakan untuk beberapa saat setelah mesin dinyalakan pada kondisi dingin. Setelah mesin mencapai suhu yang optimal, choke valve secara otomatis terbuka kembali, memungkinkan aliran udara normal dan perbandingan udara bahan bakar yang optimal.